Selamat pagi teman-teman. Jadi pagi hari ini kita akan mereview tentang mesin tetas kita ya. Nah, ini mesin tetas kita buatan sendiri ya teman-teman. Kemarin waktu kita posting itu ada yang beberapa nanya, gimana tuh cara pembuatannya, gimana tentang kelembapannya, temperaturnya, suhunya, nah segala macamnya. Nah, ini kita bukan yang profesional atau sudah lama dalam hal ini ya teman-teman. Kita juga masih baru, jadi kita juga masih belajar dari pengalaman, belajar dari video-video orang juga. Ini kita buka dulu. Nah, mesin tetas kita ini itu kapasitasnya 150 butir telur ya teman-teman. Nah, itu harus disesuaikan dengan kebutuhan teman-teman sendiri. Mau buat yang kapasitasnya berapa, itu ukuran kotaknya ini juga berbeda, jumlah lampunya juga itu berbeda. Bisa teman-teman pelajarin dari video-video atau dari literatur-literatur juga bisa. Dan intinya setelah kita pelajarin dan harus berani mencoba teman-teman. Dan setelah mencoba, kalaupun tidak berhasil atau gagal gak masalah. Yang penting coba aja lagi. Dan puji Tuhannya sampai sejauh ini 3 kali kita buat mesin tetas dari bahan-bahan seadanya. Ya puji Tuhannya berhasil teman-teman. Yang penting berani mencoba aja dulu. Nah, jadi bahan-bahan utamanya untuk membuat mesin tetas yang sederhana ini teman-teman, kalau kayak kami ini menggunakan palet bekas sebagai bingkai, sebagai pintu dan sebagai dasarnya. Dan juga untuk dinding-dindingnya kami pakai halo kecil. Dinding-dindingnya kami pakai kardus bekas ini. Nah, kalau teman-teman punya uang lebih atau mau lebih bagus lagi, boleh juga menggunakan triplek. Kami memakai yang seadanya saja. Kemudian jaring-jaring seperti ini pun jaring bekas kandang ayam juga ini. Kemudian bahan-bahan selanjutnya, alat-alat selanjutnya yaitu termometer. Ini termometer manual. Yang kemudian itu ada sphygmomanometer. Ini sebagai alat untuk pengukur kelembapan. Kemudian yang pasti instalasi untuk lampu. Ini ada kita pakai 4 lampu. Lampu 5 watt ada 4. Kemudian ini tatakan air. Tatakan air ini gunanya untuk mengatur kelembapan di dalam mesin tetas kita ya teman-teman. Aduh, mau kemana kamu kecil? Masuk. Ini baru menetas semalam. Jadi kalau baru menetas 1 hari di sini dibiarin masih oke. Nah, begitu teman-teman, itu alat-alat yang diperlukan atau yang harus kita siapkan. Paling yang kayak kami beli itu ya ini sphygmomanometer. Terus instalasi listriknya sama ini 9.000, itu 30.000 sphygmomanometer. Ini instalasi listriknya Pak Su yang tahu berapa, itu aja sih. Jadi teman-teman, yang perlu diperhatikan untuk mesin tetas itu adalah suhu dan kelembapannya, itu harus sesuai. Nah, untuk mesin tetas ayam dan entok ini, untuk suhunya yaitu berkisar antara 37 sampai 38 derajat Celcius. Nah, untuk kelembapan itu berkisar antara 50 sampai 70%. Nah, ini contohnya. Suhu kita 38,2, kelembapan 42%. Nah, mengapa suhu ini 38,2 agak sedikit tinggi, tapi nggak masalah karena itu udara di luar lagi panas, jadi mempengaruhi ke dalam juga, meningkatkan suhu di dalam. Tapi nggak masalah. Yang kedua, ini kelembapannya 42. Nah, mengapa kelembapannya juga turun? Itu bisa disebabkan berbagai hal. Contohnya, air yang kita gunakan untuk mengatur kelembapan itu berkurang. Kita bisa nambah air di sini, kelembapan pun bisa bertambah di dalam kandang. Nah, itulah bedanya mesin tetas yang manual dan otomatis. Jadi
kelembapan dan temperaturnya itu kita yang ngatur sendiri. Contohnya, kalau temperaturnya itu terlalu tinggi, lebih dari 38 sekian, nah itu lampunya kita matikan satu, sesuaikan lagi temperaturnya. Nah, kalau temperaturnya kerendahan, kita tambah lagi ininya, bola lampunya, supaya dia mendapatkan hasil yang sesuai 37 atau 38 untuk suhunya. Begitu juga dengan kelembapannya. Kalau kelembapannya menurun, kita naikkan dengan cara menambahkan air di tatakan ini. Gitu teman-teman. Nah, kalau mesin-mesin yang otomatis yang seperti dijual sekarang tuh banyak. Itu lebih mempermudah kita juga sih. Cuman ya biayanya juga, kos yang dikeluarkan juga lumayan. Kalau kayak kami ini peternak pemula yang tidak punya basic peternakan sama sekali, yang hanya coba-coba, ya mesin inilah solusinya. Jadi kalaupun gagal tidak begitu bersedih ya teman-teman. Begitulah teman-teman. Kalau ya mau simpelnya ya beli yang otomatis. Dia mengatur kelembapan sendiri dengan cara penyemprotan cairan. Dia mengatur suhu sendiri. Begitu suhunya tinggi dia lampunya mati begitu. Tapi karena ini manual, kita melakukannya manual, kita harus konsisten untuk cek suhu dan kelembapannya. Begitu teman-teman. Itu aja untuk sementara tentang bagaimana pengoperasiannya telur-telur ini hingga terjadi hingga terbentuk seperti ini yang lucu-lucu ini. Nih. Nah, itu nanti lagi videonya ya teman-teman. Terima kasih.